warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita ketemu lagi masih dalam pembahasan permasalahan seputar hukum. Dan kali ini kita akan membahas permasalahan yang cukup menarik dan mungkin permasalahan ini kerap ada di sekitar kita. Pembahasan ini muncul terkait dengan adanya postingan saya di kolom Instagram, yang mana dalam postingan itu saya membahas mengenai apakah boleh seorang PNS memiliki istri lebih dari satu. Dan di kolom komentar muncul komen dari salah satu follower yang mana menanyakan di komen itu terkait dengan status anak yang muncul di luar pernikahan. Kita akan membahas tentang permasalahan status anak yang muncul di luar pernikahan. Ketika kita membicarakan mengenai status anak yang muncul di luar pernikahan, tentunya tidak akan pas ketika kita sebelumnya belum membicarakan mengenai proses pernikahan. Dalam proses perkawinan di Indonesia memiliki aturan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mana di dalam pasal 2 ayat 1 menjelaskan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Dan di ayat 2 dijelaskan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam sudut pandang kompilasi hukum Islam, di dalam pasal 5 dijelaskan pada ayat 1, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Dan di ayat 2 dijelaskan pencatatan perkawinan tersebut dalam kurung pada ayat 1 dilakukan oleh pegawai pencatatan nikah. Oke, ngomongin mengenai perkawinan, tentu saja salah satu output dari perkawinan adalah memiliki keturunan. Dan berbicara keturunan, mengenai anak di Indonesia sendiri diatur dalam pasal 42 Undang-Undang Perkawinan. Di sini disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dan di dalam pasal 43 ayat 1 di sini dijelaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan dalam sudut pandang kompilasi hukum Islam, di sini dijelaskan mengenai waris pada pasal 186, anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling waris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Itu tadi sekilas mengenai perkawinan dan sekilas tentang mengenai anak dari sudut pandang Undang-Undang Perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Saya ingin menceritakan tentang kejadian yang mungkin sangat menarik pada tahun berkisar antara 2010, yang mana seorang public figure, dalam hal ini artis, yang bernama Macica Muchtar, yang bersangkutan mengajukan gugatan judicial review di Mahkamah Konstitusi terkait dengan eksistensi pasal 2 ayat 2 dan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Dan dalam judicial review tersebut Mahkamah Konstitusi memutuskan pada putusan nomor 46 tahun 2010, yang mana di dalam putusan itu berbunyi anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Terkait dengan isi putusan ini, mungkin sebagian dari kita sedikit bingung dengan maksud dari isi putusan ini. Untuk memperjelas, saya akan mengutip pernyataan atau keterangan dari Profesor Dr. Mahfud MD, yang mana beliau menyampaikan pada waktu itu dalam acara rapat koordinasi PWNU Jatim yang diselenggarakan di Surabaya pada tahun 2012. Profesor Dr. Mahfud MD menyampaikan anak yang lahir di luar pernikahan itu tidak memiliki hubungan nasab atau keturunan, tapi memiliki hubungan keperdataan. Yang mana beliau memaksudkan di sini artinya hubungan keperdataan dari anak yang lahir di luar perkawinan itu tidak memiliki hak wali atau hak waris. Tetapi anak dengan hubungan keperdataan itu memiliki hak untuk mendapatkan biaya pendidikan mungkin dan lain sebagainya. Saya mengutip keterangan ini dari penjelasan Profesor Mahfud MD yang pada waktu itu disampaikan pada kontributor tribus.com.
Oke, itu tadi penjelasan dan kutipan mengenai permasalahan status anak di luar pernikahan. Mungkin dalam hal ini yang bisa kita ambil dari sisi positifnya adalah untuk teman-teman semuanya berpikir dulu sebelum bertindak supaya tidak ada korban dalam tanda kutip yang dalam hal ini akan erat kaitannya adalah anak. Oke? Sampai ketemu lagi, tetap optimis, tetap bekerja, dan salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.